anomali itu bahasa akademiknya. Iya. Dan bahasa masyarakatnya aneh. Aneh. Iya kan? Gus Dur kan sangat fasih ngomong mengenai Syiah, mengenai macam-macam. Bahkan salah satu gagasan beliau itu kan, kalau NU itu kan sebetulnya Syiah tanpa imamah kan ya. Betul. Tepuk tangan digital ini membuat orang akhirnya Iya, dinobatkan jadi like dan komen. pemimpin baru ini kan. Ya sehingga muncul istilah apa, no viral apa, No justice. no justice. Bahkan Pak Jokowi aja mengatakan ijazah itu tidak penting, yang penting Anda punya skill katanya. Iya. Nah skill itu apa? Ya skill macam-macam. Skill menipu juga skill kan. Iya. Mantap. Belmondo. Kali ini ya kan Kita kedatangan tamu yang luar biasa. tamu yang luar biasa karena Biasa di luar. biasa di luar tuh kalau dikunciin istri biasanya. Nah, dia ini kan pengantin baru, Prof. Oh, Jadi Mas Belmondo. Belmondo, Ya? Prof. Yang ternyata namanya dari nama apa, Prof? Artis dari Prancis. Artis Prancis. Jauh Jean-Paul Jean-Paul Belmondo. Nah, gue bilang, Belmondo nanya, kok Prof Ikam tahu artis-artis apa budaya pop? Berarti saya sudah tua itu. Iya, pertama itu. Itu fakta pertama, ya kan? Ini kan harusnya master doktor politik ini ngapain tahu-tahu artis-artis ini kan? nonton film atau belajar nih kan? Iya makanya. Itulah gue bilang, inilah lu pengetahuan lu Bel, ya kan? Beliau ini sahabatnya Gus Dur. Mantap. Gus Dur itu selain ulama besar ya Prof ya, politisi juga, presiden, juga mantan ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bos. Suka nonton bola juga. nonton bola. Sebagai sahabatnya Gus Dur, Prof. Apa hal yang sebenarnya Prof Hikam nggak suka dan nggak tahu, akhirnya jadi terpapar dan menggeluti juga. Ada nggak, Prof? Kayak misalnya Gus Dur kan nggak monolitik, bukan ulama aja, bukan politisi aja, bukan intelektual dan cendekiawan aja, tapi Gus Dur kan multi apa ya? Peran. Multi talenta. Ada nggak, Prof? Sebagai sahabatnya Gus Dur, yang terpapar gara-gara Gus Dur, gue jadi nonton ini, Jadi ikut-ikutan jadi denger musik klasik, misalnya jadi suka nonton opera gitu. Apa ya, saya malah nggak tahu karena sejak saya mengenal Gus Dur dalam tanda petik lewat tulisan-tulisan beliau ya, saya mengikuti apa yang beliau suka dalam pengertian orientasi beliau ya, pelan-pelan menyukai musik klasik ya, pelan-pelan menyukai apa namanya musik-musik Arab kayak begitu ya, bola apa segala begitu. Tapi mainly yang menjadi daya tarik bagi saya itu adalah intelektualisme Gus Dur dan backgroundnya yang mirip dengan saya, yaitu keluarga pesantren. Jadi itu yang menjadi semacam apa ya, role model bahwa orang dari pesantren pun bisa memiliki appeal dan kapasitas yang sangat universal seperti Gus Dur. Dan satu lagi adalah wartawan dari Betawi itu yang namanya Pak Mahbub Junaidi, itu buat tokoh yang membuat saya Beyond. punya semacam apa namanya cita-cita untuk menjadi orang yang bisa dikenal di luar batas-batas pesantren. Karena kan kalau Anda di dalam lingkup kecil di kampung, di pesantren itu kan sebelum mempunyai semacam role model gitu kan seolah-olah ya hanya itu aja selain orang tua ya. Walaupun pesantren tentu mempunyai apa semacam jiwa yang kosmopolit, tapi tetap kosmopolit dalam lingkup yang kecil. Nah begitu mempunyai role model seperti Mahmud Junaidi yang wartawan, kemudian Gus Dur yang seorang intelektual, kemudian ternyata kita juga bisa lepas dari kungkungan yang kecil itu, dan ternyata pesantren memang mendunia begitu. Karena zaman dulu itu belum lumrah, Prof ya. Santri itu mempelajari ilmu-ilmu yang dianggap quote unquote Paling tidak duniawi saya, gitu, Prof. Paling tidak menurut saya sebelum saya kemudian membaca tulisan-tulisan dari
almarhumah Kiai Wahid Hasyim. Ternyata kan beliau juga dahsyat kan. Oh, sejak Kiai Wahid Hasyim, Prof. Melampaui lingkupnya kan sebagai pendiri bangsa Mbak Hasyim. Kan kalau enggak kan sebelum itu kan kita hanya mengetahui dari ya sekolah, lingkungan pondok pesantren dan lain sebagainya. Begitu sudah mulai istilah Anda terpapar tadi itu kan kemudian bacaannya kan macam-macam ada. Siapa namanya itu yang sangat terkenal juga itu Pak Subhan ya dan lain sebagainya itu kan jadi ternyata luas banget beliau. Jadi makin bertambah artinya confidence kita bahwa background pesantren itu ternyata ada something, bahkan dibanding dengan yang lain-lain itu mempunyai kalau zaman sekarang dianggap sebagai keunggulan komparatif. Iya. Ada edit value-nya, Bro. Advantage katanya kan begitu. Tapi emang Prof Hikam percaya dari zaman dulu dan belajar dari orang-orang besar yang berasal dari rahim pesantren seperti Mahbub, Kiai Abdurrahman Wahid, Sumanese, ZE. Itu memang kalau mau besar dari orang-orang dari rahim pesantren memang harus keluar dari cangkangnya, keluar dari tempurungnya, gitu, Prof. Ya bukan keluar dalam pengertian kita meninggalkan ya. Artinya di dalam tradisi pesantren itu sudah inherent bahwa tradisi pesantren itu adalah tradisi yang inklusif. Jadi hanya memperkuat aja bahwa ternyata kalau kamu belajar di pesantren dan mau, itu sangat tidak mustahil untuk belajar yang lain-lain, bahkan ilmu di luar pesantren yang sangat sekuler misalnya saja. Jadi tidak akan heran untuk menjadi orang inklusif itu. Gak ada, jadi resistensi atau relaktan untuk belajar dan bersentuhan dengan ilmu-ilmu duniawi ini enggak. Misalnya waktu saya di UGM ya, di Fakultas Sastra kan. Ya kan waktu zaman-zaman itu kan lagi ngetopnya misalnya filsafat eksistensialisme. Postmodernisme belum, masih eksistensialisme. Belum ada namanya postmo tuh ya. Iya, dan fenomenologi ya. Dan waktu itu bahasanya Salk, bahasanya Kierkegaard, kayak begitu-gitu. Nah, tapi dengan background mengenal orang-orang seperti Gus Dur, Mahbub Junaidi, itu belajar kayak gitu nggak takut-takut, wah nanti jangan-jangan nanti mengganggu keimanan saya kan. Apalagi eksistensialisme dengan filsafat Marxian kan dekat-dekat aja gitu kan. Ya kan kayak Husserl, kayak Bergson dan lain sebagainya. Tapi karena kita sudah mulai mengenal dengan kayak gitu ya. Jadi ya biasa-biasa saja belajar eksistensialisme, belajar Frankfurt School. Karena memang benar kata Prof Hikam ya tadi di pesantren itu memang sejak awal meskipun tidak dikatakan dan tidak jadi manifesto ideologi, ya inklusivitas itu jadi keseharian ya, Iya, Bro. kan kayak Al-Ghazali kan berpolemik ya dengan Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Ya kan, yang satu anti filsafat, yang satu pro filsafat, yang satu sufisme, yang satu kritikal terhadap sufisme. Belum lagi kalau kita balik kepada misalnya pelajaran-pelajaran kalam kan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, itu udah biasa berdebat mengenai perbedaan-perbedaan, bahkan bukan hanya doktriner tapi dogmatisme bahkan. Sehingga mempertanyakan selalu soal itu makanya wajar aja, Prof. Nggak heran sama sekali kalau Gus Dur itu hafal semua dengan filsafat barat yang paling mengerikan dalam pengertian. Tapi Prof, kan gua juga saya kan juga santri nih, Prof. Oh iya. Santri. Kenapa lu ngaku-ngaku santri? Iya, gua juga santri. Gua ada kesamaan sama Gus Dur. Iya, Orang santri ada kesamaan. Paling enggak aspirasinya sama. Cuman Prof, kan kalau misal tokoh kayak Gus Dur terus mempelajari dalam tanda kutip duniawi apa terpapar hal-hal misal sekuler atau apapun tentang belajar itu ya. Itu kan ada semacam tekanan society melihat ini orang anomali deh kayaknya. Ya kan, Prof? Anomali itu bahasa akademiknya. Dan bahasa masyarakatnya Aneh. Iya kan? Kan ada, jadi ini orangnya aneh nih kok bisa mempelajari, padahal kan di pesantren itu walaupun niatnya sangat inklusif, Prof ya, tapi kan ada tekanan society tentang
keimanan lu ini sesuatu yang eksternal bukan internal dari dalam dirinya. Itu gimana Prof melihat apa Ya ya? itu soal aja Mas, soal pergaulan aja. Artinya kalau Anda di pesantren dan kemudian memperdalam hal-hal yang berada di luar, tapi tetap konsisten dengan akar Anda, ya enggak ada masalah. Gus Dur itu mau belajar apa saja, intinya adalah orang pesantren. Dari kacamata pesantren ya, Prof? Semuanya pada akhirnya akan kembali ke situ. Jadi keanehan itu kemudian malah bisa dimasukkan dalam kategori khariqul adah. Apa Apa tuh, Prof? Yaitu bahasa apa yang berlainan dengan yang biasa. Jadi Iya, malah iya, iya. istimewa Gus Dur itu karena iya, iya. mampu bicara mengenai filsafat barat, filsafat Islam, Islam yang katakanlah yang non aswaja. Gus Dur kan sangat fasih ngomong mengenai Syiah, mengenai macam-macam. Bahkan salah satu gagasan beliau itu kan, kalau NU itu kan sebetulnya Syiah tanpa imamah kan, dan semua orang kan bingung dan marah sebetulnya dalam pengertian ini orang kok kayak begini gitu. Ringan. Tapi Gus Dur punya argumentasi. Iya, kan? ringan aja ngomong gitu, Prof. Iya, dan orang seperti saya juga appreciate terhadap pemikiran-pemikiran Syiah walaupun saya barangkali tidak seberani Gus Dur, ya kan, untuk bicara seperti itu. Tapi Appreciate dan sangat membicarakan appreciate betul. misalnya terhadap pemikiran-pemikiran Khomeini, pemikiran-pemikiran Ali Syariati. Dan sampai hari ini bagi saya Iran itu bisa begitu karena pengaruh dari kemampuan dari Syiah untuk menggabungkan antara sufisme dengan filsafat. Iya. Yang kita di ahli sunnah wal jamaah ini kadang-kadang merasa alergi terhadap filsafat walaupun tidak semua ya. Orang kan suka mencurigai bahwa Al-Ghazali itu anti filsafat, sebetulnya enggak juga. Karena akar dari kemampuan Al-Ghazali itu justru dari menganalisa pemikiran filosofis. Cuma karena memang kebanyakan dari orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu sangat kritis terhadap pendekatan filsafat karena ya kemudian terlalu rasional kan kadang-kadang kan ya, sehingga kemudian seolah-olah itu anti pada filsafat padahal juga enggak. Nah sementara Syiah itu sejak awal itu memang model pendidikannya itu berusaha untuk menggabungkan antara burhan dan irfan kan. Iya. Jadi Memang ya dia bukan doktrin gitu, Prof, tapi ada dialektika yang serius dibangun gitu, Prof. Iya, dan kemampuan mereka untuk bukan menggabungkan tapi bagaimana mengarahkan pemikiran rasional falsafi dengan yang disebut irfan hikmah itu. Bagi generasi Prof Ikam atau mungkin Gus Dur mengapresiat ajaran seperti Syiah misalnya, itu bisa dicap sebagai mengimani juga. Iya kan, Prof, ya kan? Sekarang aja kalau kita masuk misalnya di WhatsApp grup yang punyanya teman-teman NU itu, jangankan membicarakan Syiah, membicarakan Muhammadiyah aja ribet. Seolah-olah itu dua aliran apa begitu. Padahal kalau kita mengikuti Gus Durianisme, ya semuanya itu hanya persoalan bagaimana kita mendudukkan perkara. Oke, berarti panel-panel diskusi yang cukup ekstrim hari ini tuh mulai berkurang, Prof ya? Ya tergantung di mana kita bisa mengarahkan ya. Kadang-kadang kalau kita masuk, kita lihat aja podcast yang miliknya santri-santri itu. Ada yang sangat anti habaib. Ada yang sangat pro habaib. Ada yang pro hufron. Iya. Bagus ya, mereka dengan aspirasinya bebas bersuara kan, Prof ya, dan punya kanal ya, untuk itu bersuara. Salah satu yang harus kita syukuri dari reformasi kita. Sebab kalau nggak ada begitu juga kita ini ragu-ragu juga. Sekarang aja yang kita sudah reformasi aja ada kecenderungan untuk menutup yang kayak begitu, anti ini, anti ini. Seperti PBI LS itu kan. Ini kan saking anti terhadap Mbak Alawi kan, kemudian waduh pendekatannya kan seolah-olah kekerasan yang mau dipakai. Ini kan balik ke zaman jahiliyah juga. Iya. Justru malah demokratisasi membuat orang sebagian lebih ekstrim, Prof ya, lebih
tertutup, Iya, karena- lebih cepat gitu Prof. Iya, betul. Dibanding dulu zaman Prof Ikam yang rasanya lebih lentur meskipun kita belum semaju sekarang, pengetahuannya orang-orang yang terdidiknya mungkin belum sebanyak sekarang. Karena kesulitan atau Akses. susahnya membedakan antara bahwa ini pemikiran itu tidak semua harus kemudian diterjemahkan menjadi social action. Nah, social action yang kemudian di backup dengan political interest. Ya akhirnya kan misalnya ya, saya mula-mula kan senang ya dengan apa namanya Keragaman. perdebatan masalah Ba'alwi itu dari Yai Imaduddin dengan apa namanya yang satunya itu yang dari Jepara itu Gus Rumel Abbas. Bagi saya dua-duanya itu cermin dari kemampuan generasi intelektual Islam muda untuk menerobos batas-batas. Which is good. Iya, lah kok kemudian menjadi gerakan sosial anti habaib itu yang kemudian Iya, saya iya. lepas dari situ, nggak mau saya. Iya. Tapi kalau dua-duanya itu berdebat terus bahkan sampai tingkat dunia, itu kan akan menunjukkan bahwa pemikiran Islam dari Indonesia itu deserve untuk diperhatikan oleh Islam dunia. Kalau sekarang kan pemikiran intelektual Islam di Indonesia ini kan nggak seperti zaman balik ke zaman Nurholis atau zaman Gus Dur yang dikenal di dunia. Sekarang ini ya cuma ada di dalam dan rame-rame karena ada gadget Medsos. ini. Padahal nggak dikenal di dalam di dunia itu atau belum lah. Asik-asik sendiri dong bro kita Prof. Ya? bubble ya. Iya. Iya. Kita berasa semua orang ini Karena tidak cukup besar pemikirannya. Kalau Gus Dur dan Nurholis dan kawan-kawan waktu itu kan bicara mengenai hal-hal yang sangat serius dan besar, filsafat, Iya. kemudian sufisme, hubungan antar umat beragama. Nah sekarang itu apa? Masa direduksi menjadi soal jimat, soal nasab. Itu apaan? Nah akhirnya kan yang dipakai modal kan kalau Anda kemudian bisa menghadirkan dukungan yang viral. Seolah-olah itulah yang namanya kebenaran. Nah itu yang disebut post-truth kan itu. Iya, Kebenaran itu bukan fakta yang benar dan lain sebagainya. Tetapi sejauh mana Anda punya pengikut dan Iya, viral. betul. Iya. Tepuk tangan digital ini membuat orang akhirnya Iya, dinobatkan jadi Like dan komen. pemimpin baru ini kan. Ya sehingga muncul istilah no viral No justice. No justice. Kan Iya. gimana justice hanya pada soal viral atau tidak viral. Akhirnya kan semua orang kemudian terjebak kepada persoalan seperti itu. Nah, yang seperti inilah yang kemudian tidak akan masuk di dalam apa yang disebut sebagai substantive thinking atau critical thinking seperti Tapi, Al-Mahfud Gus Dur. Kalau Prof Ika melihat ini kan gue nggak terlalu ngikutin karena memang nggak ahli ya. Tapi aku tahu bahwa ada perdebatan yang agak tajam soal kehabaiban ini kan Prof. Iya, betul. Sampai melibatkan tokoh-tokoh besar, Rhoma Irama. Tapi apakah kawannya substansinya beliau besar, Guru Mas? Gempul misalnya kan. Persoalannya apakah betul-betul substansinya besar? Iya. Menurut saya Prof Ika enggak. melihat karena ini orang-orang juga yang prominent Prof. Maksudnya, Orangnya yang Iya. mungkin terkenal. Iya, kayak Rhoma Irama sampai masuk ke dalam perdebatan Iya, sangat. tapi mohon maaf, apakah Umay Rama itu deserve untuk dianggap sebagai pemikir? Nah itu gimana Prof? Ya Prof Ika enggak melihatnya? lah. Ya dia itu seorang superstar dalam musik, iya. Iya. Dalam film, iya. Tetapi dalam pemikiran keislaman kan ya mohon maaf. Dai mungkin. Iya sebagai. Tapi sekarang kan zaman post-truth ini kan bisa dijadikan seolah-olah superstar karena viral. Begitulah. Jadi menempatkan ini ya bukan kita menyalahkan siapa-siapa. Rhoma Irama juga tidak salah karena dia ada di dalam pusaran itu dan dia enjoy seperti itu. Yang salah kalau ada yang salah adalah yang menempatkan menjadi superstar di dalam pemikiran. Jangan-jangan lama-lama dia dianggap selevel dengan Gus Dur, dengan Iqbal, dengan Khomeini dan lain sebagainya ya. Orangnya Dan yang itu nggak mungkin aja salah. Prof. Mungkin, Hah? dan itu mungkin aja. dalam Ya kalau dunia digital. mengikuti aturan viral tadi itu ya bisa saja. Jangankan itu. Hercules pun bisa begitu. Kan? Iya kan? Iya. Agak mengerikan ya Prof sebenarnya. Menyedihkan ya. Ya mungkin parameter orang berpikir bagus itu di era yang sangat teknologi tadi sudah mulai pudar jadinya Prof ya.
Jadi orang taunya, oh ini rame pengikutnya, orang berbondong-bondong sana lihat isi. Ya soal keramaian itu, Mas. Orang dinobatkan jadi tadi leader, jadi apa namanya sumber rujukan yang sohi ketika tepuk tangan, likes atau betul. view-nya banyak gitu kan bro. Iya, Dan kebetulan orang-orang yang memang sudah populer kayak misal let's say kembali ke soal Habaib dan Rhoma Irama. Iya. Rhoma Irama punya popularity dan punya apa namanya social recognition yang juga sudah tinggi sehingga ketika dia masuk dalam topik apa aja termasuk ini juga dijadikan rujukannya sama kayak sahabat Prof Ikam lah namanya Rocky Gerung kawan kita ya kan. Rocky ini kan kita ngomong soal ekonomi dia jadi ahli ekonomi, besok kita ngomong soal filsafat hukum dia jadi ahli hukum. Tapi saya nggak bela Rocky Gerung, tapi enggak, menurut iya, saya Rocky Gerung itu punya Kapasitas. difference Iya. karena pemikirannya Rocky itu paling tidak berakar pada pemikiran yang menggunakan paradigma filsafat. Dan punya tradisi intelektual dalam perjalanan. Ya, kemudian juga kemampuan dia artikulasinya mungkin sulit untuk mencari tandingannya. Sehingga kemudian dia tidak hanya viral saja. Ya. Tapi juga dalam tingkat-tingkat tertentu sangat substantif. Sehingga kemudian ya orang mau benci atau gimana sama dia, ya dia mereka yang membenci juga harus bisa mengimbangi atau bahkan kalau bisa mengalahkan argumentasi-argumentasi. Kalau tidak ya sorry aja. Berbasisnya substansi argumentasinya aja. Iya ya beda Rocky. jauh lah dengan Rhoma Irama yang bener aja. Itu gimana Prof? Kalau kan ada yang bilang juga Prof, wah contoh misalnya simbol matinya kepakaran itu ya ketika lagi-lagi ya kita juga dulu kan Rocky kan kita suruh ngomong apa aja senang juga kita happy kan secara substansi dapat logicsnya bahkan ketika dihadap-hadapkan dengan orang yang punya keahlian atau orang yang punya kompetensi di bidang itu dia sangat bisa mengimbangi gitu. Jadi well it's okay. Cuma banyak orang yang mengkritik Rocky bilangnya oh ini adalah simbol matinya kepakaran nih karena setiap orang bisa jadi ahli baru di bidang baru yang mungkin dia nggak punya rekam jejak di situ. Gitu. Tapi kalau tesnya gitu Mas, kenapa Rocky Gerung hanya satu Rocky Gerung? Iya memang, ini one in a million nih Prof ya. Lola iya, artinya kan dia adalah jenis apa yang disebut sebagai intelektual yang bukan hanya belajar buku dan selesai di situ, tapi dia betul-betul ya mungkin orang mengkritik juga sah-sah saja. Misalnya saja kalau dilihat apa Rocky yang berbicara apa saja bisa itu. Misalnya juga bisa kemudian mengaplikasikan di dalam misalnya sebagai manajer. Kan belum ada dibuktikan apakah Rocky pernah jadi ketua RT atau ketua RW atau lurah. Belum diuji soal itu. Atau birokrat. Dan, Prof Ika minimal udah pernah jadi ketua RW kan. Jadi ya enggak lah, saya juga enggak. Enggak karena rumahnya seperempat dari RW ini bosnya kan gede banget. Tapi menurut saya kita harus appreciate bahwa di Indonesia ada seperti itu. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa Rocky itu ya lagi-lagi saya tidak harus membela Rocky ya karena dia jauh lebih mampu membela diri. Bela juga nggak apa-apa Prof. Tetapi fenomena Rocky Gerung itu harus diapresiasi sebagai salah satu contoh bahwa intelektualisme di Indonesia masih ada. Ya. Kalau mau menandingi beliaunya atau dianya ya harus betul-betul berdiskusi. Jangan kemudian berdiri dan ngajak berantem di depan televisi. Itu enggak mutu namanya. Iya. Kayak orang-orang yang itu kan jebakan Rocky itu Prof ya kan kita tahu banget pola-pola ini kan. Iya. Jebakan Rocky artinya Rocky berhasil memancing ini orang-orang ini kan. Tapi nggak banyak orang yang kenal sama Rocky. Saya kebetulan kenal dengan Rocky sejak saya ada di Forum Demokrasi. Nah, pengen tahu Prof kan orang baru kenal Rocky ini Rocky sekarang lah mostly Prof ya. Prof Ikam kan udah tahu nih waktu itu dia masih mahasiswa, saya udah hampir selesai dan zaman masih playboy banget sampai sekarang kan playboy aja, ya kan? Memang beliau itu orang yang sangat vokal, senang membaca, senang berdebat. Tapi zaman masih di Forum Demokrasi, kalau pengetahuan saya. Tahun berapa tuh? Kasih dulu periodisasi tahun. Ya tahun 90-an lah, 90-an awal. Saya masih sekolah waktu itu. Masih gondrong Prof. Semester akhir. Iya, 91 dia.
Ya kalau diskusi dengan bangsanya Pak Marsilam, Pak siapa namanya, Toleng. Pak Rahman Toleng dan lain-lain, ya dia masih diem aja, banyak diem saja. Kalau sama bos nggak berani dia ya. Masih lihat-lihat. Iyalah, ya seperti itu. Tetapi kelihatan sejak saat itu pun Very bright, sudah very kelihatan bright. bahwa dia memang bright orangnya. Ya, perkara orang suka atau tidak suka itu kan relatif ya. Ya. Ya, yang jelas lebih bright Rocky daripada saya, udah begitu aja. Iya. Bro, tapi kalau aku kembali lagi ke Rhoma Irama nih menarik karena ya lagi-lagi gue nggak ngerti Bel, tapi gue ngikutin dikit-dikit lah barang ini kan. Karena beliau jadi salah satu corong utama lah persoalan-persoalan gini. Nah itu kenapa bisa dijadikan atau dinobatkan sebagai rujukan yang sahih, bahkan tidak hanya secara pikiran, tapi tadi kata Prof Vika, beliau berhasil mentransfer itu sebagai sebuah social movement gitu untuk bikin sesuatu pergerakan. Ya karena dia gerakan punya untuk modal popularitas. Tapi lagi-lagi saya juga harus mengatakan bahwa beda dengan Rocky Gerung, Rhoma Irama dalam soal kayak begini nggak substantif sama sekali. Oh, atau jangan-jangan Prof. Ya dia betul-betul hanya viral saja. Tapi kalau Masa nggak menggunakan substansi, Prof? model Rocky, dia tidak hanya karena viral, tapi memang substansinya ada di Rocky Gerung. Atau jangan-jangan gini Prof. Rhoma Irama ini adalah bentuk dari banyaknya aspirasi masyarakat yang memilih untuk pengen berkomentar tapi nggak bisa. Tapi tiba-tiba ada orang seperti Rhoma Irama ini yang datang dan mulai ikut Menyuarakan. serta dan mengkritik habibisasi ini kan. Oh, jadi jadi kan voice suara masyarakat gitu loh. Jadi gini, voice of voiceless. Nah, jadi suaranya orang-orang yang nggak bisa bersuara, mungkin gitu, Prof. Jadi maka dari itu dia ada pengikutnya. Oh, Kalau saya nggak aku gitu. nggak berani ngomong, jadi aku lewat ini sama kayak Rocky. Aku nggak berani kritik, tapi kalau Rocky ini asik banget, jadi aku ikut Rocky gitu kan. Kalau saya nggak gitu Mas, itu Gimana? hanya karena, bukan hanya ya, tapi karena memang Rhoma Irama punya modal yang namanya popularitas yang sudah berpuluh-puluh tahun sebagai seorang superstar di dalam apa namanya musik dangdut. Dia kan pionir dan dari segi itu tidak ada yang bisa menandingi Rhoma Irama. Raja dangdut ya dia, Iya, Prof, ya. kalau boleh dikatakan dia berhak untuk mendapat award yang paling tinggi Untuk kedangdutan ini, Prof, ya. untuk inovasi dan untuk kreativitas di dalam musik bahkan pada level dunia. Tetapi kalau kita bicara soal perhabaiban itu, ya tidak seperti itulah karena kemampuannya, keilmuannya itu tidak sampai ke sana. Jadi dia memang menggunakan popularitasnya itu untuk menjadi tadi itu saluran dari orang-orang yang, jadi orang kemudian menitipkan concernnya kepada Rhoma Irama dan dia menjadi representasi dari social movement itu. Tapi dari substansi ya nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan misalnya mereka-mereka kiai-kiai yang memang mempunyai kapasitas dan kualitas untuk bicara tentang nasab. Apa yang bikin orang-orang yang sebenarnya secara substansi lemah, tapi berhasil dititipkan aspirasi oleh banyak orang dan akhirnya mendapatkan Ya tepuk karena tangan ada banyak orang. identifikasi kan. Kalau yang bicara Rhoma Irama itu ya seperti kalau dia menyanyi kan, jadi membawa semacam truth gitu kan, sebagai representasi dari kebenaran gitu. Nah, akhirnya orang kemudian menganggap bahwa apa yang dikatakan Rhoma itu adalah juga semacam kebenaran itu dari satu sisi gitu ya. Berarti tokoh yang lebih dikenal itu jauh lebih mudah mendapatkan pengikut dibanding tokoh yang tidak dikenal walaupun dia punya substan yang bagus gitu, substansi yang bagus Dan begitu punya ya Prof. pengetahuan yang dahsyat seperti kiai-kiai yang Kiai-kiai yang belajar profil. kitab-kitab dengan Dan mereka sangat kan dalam. tidak viral. Iya. Ya, padahal di dunia yang post terus tadi itu yang dikehendaki itu cuma viralnya saja. Tapi Prof Vika melihat matinya kepakaran ini gimana, Prof? Ada idiom matinya kepakaran Mungkin sejak era hanya digital. pindah aja ya Mas Didit ya. Tidak mati lah. Tapi mungkin itu berpindah dari yang kemudian dimiliki oleh agensi seperti ulama, seperti profesor, seperti peneliti dan lain-lain menjadi kemudian tersebar. Menjadi average pun bisa jadi seperti itu.
Kalau Anda sudah mempunyai podcast yang diikuti oleh ratusan ribu orang nggak pikir, nggak tanya ijazah Anda palsu atau tidak, gitu. Tapi Anda kemudian otomatis dianggap sebagai representasi dari semacam truth. Iya. Itu. Oke. Jadi itu bukan kemudian tidak ada pakar. Ya ada dong. Gimana nggak ada? Dunia ini makin banyak yang menjadi pakar, cuma kemudian disperse. Tidak kemudian dimonopoli pada zaman-zaman ketika ilmu itu masih dimiliki oleh segelintir orang. Oke. Dan orang nggak perlu melihat lagi titelnya nih Profesor Doktor Insinyur STSH apa gitu. Kalau dulu kan harus punya legitimasi itu dulu baru bisa berbicara atau memberikan Jadi tokoh yang pantas gitu ya. betul pantas memberikan pandangannya untuk publik gitu kan. Popularitas itu menjadi lebih penting sekarang daripada sebelumnya. Bahkan kalau sebelumnya menggunakan pandangan-pandangan tertentu, popularitas itu malah dibenci. Semakin Anda populer itu dianggap semakin Anda tidak substantif. Ada zaman ketika popularitas itu menjadi Substantif. enemy number one. Semakin esoterik Anda semakin dasar. Kalau sekarang enggak. Ya, bahkan Pak Jokowi aja mengatakan ijazah itu tidak penting. Yang penting Anda punya skill katanya. Iya. Nah, skill itu apa? Ya skill macam-macam. Skill menipu juga skill kan? Iya. Kalau Nanti kita masuk ke Nanti ijazah kita Jokowi. cari Sabar apa dulu, ijazah Prof. Pak Jokowi ntar Prof. Iya sabar dulu. Ini topik satu nih. Udah, Profnya lompat sendiri Iya, udah. dia udah gak tahan bos, saya tahu kan. Sabar. Apa ini? Tenang dulu Prof. soal Ya. apa? Enggak, tapi kita mau ngomong soal ini, Prof. Apa namanya? Voice of voiceless tadi bagus sekali. Prof kan mengalami juga Gus Dur ketika itu sebagai pembaharu dalam pemikiran Islam. Betul. Keluar dari cangkang Dari bubble. bubble santri, Islam tradisional, bahkan Islam Indonesia. Dia bisa bergaul dengan lintas orang, lintas spektrum, lintas apa namanya? Mungkin diksi keluar itu tidak terlalu pas ya, transcending. Beyond. Transcending ya, menerobos gitu. Karena Iya. sorry saya katakan tadi, Iya. yang namanya dunia keilmuan pesantren itu in itself, di dalam dirinya sendiri itu memang transcending kemana-mana. Iya. Bukan cuma ilmu dunia, tapi bahkan sufisme yang esoterik itu juga. Iya. Tapi dalam Gus Dur istilah ada di level ekstrim yang dalam ekstrim. istilah sosiologi barangkali bisa dikatakan keluar dari batas-batasnya begitu. Iya, Kayak iya. saya misalnya, saya orang kampung yang di peta aja nggak ada, tapi kemudian bisa secara fisik maupun secara intelektual menerobos keluar. Ya. Nah, salah satu instrumen yang bisa membuat saya begitu karena saya punya role model. Selain orang tua saya yang suka dengan ilmu pengetahuan karena seorang pendidik di pesantren, juga saya kemudian mendapat orang-orang yang bisa saya jadikan role model seperti Almarhum Gus Dur. Sehingga kemudian kemungkinan untuk potensi untuk transcending tadi menjadi lebih besar. Nah, Gus Dur ada fenomena yang lebih besar lagi daripada saya karena Tebuireng kan bukan isolated village seperti tempat saya. Bukan kemudian seperti di keluarga Tumpang Gus nih, Prof, Dur ya? kan keluarga besar, para kiai-kiai besar. Pendiri bangsa yang udah Iya, bergaul ya. dalam banyak forum-forum. Tapi tetap dalam konteks Indonesia, Gus Dur adalah orang yang mampu menerobos batas-batas seperti tadi itu. Sebagai kalau tadi Belmondo kan mungkin melihat mungkin Rhoma Irama itu voice of voiceless. Sehingga dia mendapatkan banyak dukungan dan banyak pengikut. Karena banyak hal yang tidak bisa disuarakan oleh publik gitu ya. Tapi berani disuarakan oleh Rhoma Irama. Gus Dur dulu sebagai voice of voiceless gitu, Prof Ika melihat dulu Gus Dur juga berperan sebagai itu nggak, Prof? Iya dong. Misalnya saja kalau kita lihat bahwa sebelum Gus Dur kemudian membawa wacana mengenai pesantren, kultur pesantren, subkultur pesantren menjadi wacana dunia, kan seolah-olah kan ya walaupun tidak semuanya orang menganggap bahwa pesantren kok ikut-ikutan ngomong soal demokrasi, soal family planning, dan kan tradisional kan beku, tidak mengenal apa-apa.
Nah itu yang kemudian diterobos oleh para ulama dan kulminasinya ada di generasi Gus Dur sehingga Nahdlatul Ulama kemudian menjadi fenomena dunia bukan hanya nasional bahwa NU dan Islam itu kompatibel dengan demokrasi. NU dan Islam di Indonesia sangat appreciate dan menjadi salah satu agents di dalam kehidupan menjunjung dan mempromosikan human right dan lain sebagainya dan kemudian dalam konteks Indonesia NU kemudian menjadi salah satu kekuatan utama di dalam masyarakat sipil di Indonesia. Nah itu kan bisa dikatakan menjadi the voice of the voiceless dalam pengertian voiceless yang tidak terkatakan sebelumnya. Nah apakah itu akan kemudian tetap akan seperti itu dan berkembang? Belum tentu juga. Bisa juga yang mula-mula menjadi berkembang seperti itu, NU dikenal di nasional dan dunia, menjadi kemudian menyempit lagi karena tidak diteruskan atau kemudian malah wacananya menjadi sangat partikularistik. Kan bisa saja itu namanya perputaran dunia kan. Meskipun para pimpinan NU atau para orang-orang yang menggerakkan atau menjadi penggerak NU sekarang udah punya pergaulan yang luas, intelektualitas yang juga jauh lebih Lagi-lagi mumpuni. soal tadi itu Mas, soal seperti Omai Rama, dikiranya popularitas itu sama dengan substansi. Pergaulan Anda di tingkat dunia dikiranya itu sama dengan pengaruh kemampuan intelektual. Kalau intelektual saya kira nggak ada yang seperti Gus Dur sekarang ini. Mana bisa berbicara seperti Gus Dur di dalam misalnya parlemen Eropa, kemudian ya, di di level-level dunia, kemudian menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh Islam. Dulu Prof, yang pernah mungkin Prof Ikam temani Gus Dur atau Prof Ikam ketahui gitu ya, kagumi Gus Dur bisa bicara di forum yang wah kayaknya nih nggak masuk akal nih ada orang Indonesia kayak Gus Dur bisa menundukkan forum-forum yang waduh nih gila nih paten banget gitu. Ada nggak cerita gitu Prof? Ada beberapa kali sih. Yang pertama sebelum Gus Dur menjadi presiden tentu saja. Iya. Waktu itu ya kita masih dalam tanda petik gelandangan dua-dua. Gus Dur kan walaupun gelandangan kan gelandangan internasional. Iya, dan gelandangan bangsawannya di gelandangan intelektual internasional. Jadi misalnya Gus Dur diundang di Jepang, ngajak saya begitu ya. Saya ya ikut sebagai para gelandangan itu. Dan itu di situ menunjukkan bahwa Gus Dur betul-betul menguasai forum. Dan menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu semacam fenomena tersendiri yang harus diakui bukan saja eksistensinya, tapi kontribusinya. Nah tentu saja setelah itu ya, apalagi setelah saya ikut beliau sebelum jadi presiden misalnya di kegiatan Forum Demokrasi, ya kemudian dengan CSIS, kemudian diajak misalnya ke Eropa, ke Amerika. Untuk di forum-forum seperti itu. Sering ikut Gus Dur tuh Prof? Ya, sering diajak ya? Sering diajak. Ya membawa tasnya lah. Ada cerita lucu nggak? Ada cerita lucu? Iya. Ada cerita menarik nggak Prof? Ya banyak tapi tidak out of mind seperti sekarang ini ya. Tapi harus diingat dulu ya kan. Ya tapi itu yang ingin saya tunjukkan bahwa even waktu jadi presiden Prof, itu juga banyak hal-hal yang wah ini mengagumkan yang saya luar. tahu waktu Gus Dur traveling di Eropa sebagai presiden dan saya menjadi salah satu menterinya kan sampai 13 hari atau berapa hari itu yang non-stop itu kan Gus Dur bicara misalnya aja di forum di Davos gimana bisa membuat para tokoh-tokoh dunia ya mulai dari Wolfenson sampai segala rupa manusia itu harus mendengarkan omongan Gus Dur mengenai ekonomi dan mengenai sistem dunia kan. Bagaimana orang pesantren bisa kayak di World Economic Forum ya Bro. Dan mereka tidak bisa kemudian dibayari untuk mendengarkan Gus Dur kan. Iya. Dan mereka antusias Bro. Iya itu yang saya sebut substansi tadi. Bukan karena Gus Dur itu mewakili Indonesia viral di Indonesia.
Karena Presiden Indonesia enggak. Karena memang substansi dari omongan beliau itu yang seperti itu. Nah itu kan bagaimana? Saya kira memang saya tidak mengada-ada kalau sekarang ini kalau dicari seperti itu ya memang belum ada. Tapi bukan berarti tidak akan ada kan di NU itu kan jutaan manusia, masa sih nggak ada. Saya pernah diceritain sama Wimar, Prof. Almarhum Wimar Witular. Jadi ketika itu Gus Dur akan pidato jadi keynote speaker di forum OPEC waktu itu di Singapura. Oke. Diceritain bos, kan Gus Dur kan pasti nggak ngerti lifting minyak apa kan itu kan di luar beliau, Prof. Jadi briefing lah mereka bertiga. Jadi Gus Dur, Pak Purnomo Yusgiantoro Menteri SDM, dan waktu itu Wimar mendampingi. Ketika di istana, Prof, baru briefing 2 menit Gus Dur tidur, Prof. Dijelasin kan sama Prof Purnomo kan tidur. Ayo kata Wimar gimana? Udah kita lanjutin di mobil aja. Jadi mobil nih, Prof, dari istana menuju ke Halim untuk ke pesawat kan. Kamu di mobil kata Wimar ke Pak Purnomo, kamu lanjutin aja di mobil. Oh iya udah. Di mobil dia ceritain lagi, Prof, mengenai itu. Baru semenit Gus Dur dia tidur lagi. Kata Wimar, Purnomo lihat gue bilang lanjut Pur, lanjut gitu. Jadi Purnomo sambil Gus Dur tidur ngorok, Purnomo tetap ceritain tentang ini lifting minyak. Oke. Wah, udah muka udah pucet, Bro. Begitu masuk sampai di Halim, naik pesawat, Bro, menuju Singapura. Sidang OPEC-nya di Singapura, Bro. Di pesawat kata Wimar, udah nih, this is your last chance, kata dia. Udah lu ngomong lagi, diceritain lagi, Bro, lengkap lagi pakai data-data yang sangat rigid soal minyak kan sangat rigid, pakai data yang nggak bisa dirubah kan. Dan Gus Dur tidur lagi. Itu katanya, gue baru lihat Purnomo keringet jagung. Bukan stres kan, karena ini nama baik Indonesia. Belum yang pidato presiden, dan presiden nggak bisa baca, nggak bisa dikasih teks pidato. Begitu sampai forumnya, Prof, katanya, ini udah panik, muka udah pucat pasi, keringet jagung. Begitu sampai di podium, Gus Dur mereplikasi persis data-data yang sangat detail mengenai perminyakan. Wah. Yang diceritakan Purnomo sepanjang perjalanan. Di situ Purnomo bilang, wah, Wimar pun baru tahu, gila nih orang, keren banget. Itu cerita-cerita kayak gitu pernah banyak terjadi, Bro, katanya, Bro. Wah, ini Ya itu Gus sudah Dur ya. banyak diketahui dan ditulis sejak zaman Gus Dur masih di di Jawa Timur dan lain sebagainya. Dia kan punya apa yang disebut kalau di dalam cerita detektif itu kan memori fotografi memori. Itu memang sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya IQ yang sangat tinggi. Iya, jadi tidurnya Al-Mahfur Gus Dur itu mungkin di dalam rangka juga menyerap seperti itu, karena dengan cara seperti itu kan. Nah, tapi kita sebagai orang yang tidak mengenal seperti itu kan menganggap wah ini gawat ini kalau kacau nih. Orang-orang kan punya cara sendiri-sendiri. Kalau saya ngantuk seperti itu ya betul-betul tidur. Iya. Jadi Anda ini, Prof, ya, wajar Pak Purnomo sangat wajar. Pucat pasi sangat itu. Wajar karena beliau kan tidak mengikuti Gus Dur ya, dan mungkin jarang juga membaca bagaimana kebiasaan Gus Dur gitu kan. Nah kalau orang-orang seperti saya kan, para santri-santri kan tahu orang yang tadi yang saya sebut khorikul ada itu kan. Padahal sebetulnya kalau digagas sebetulnya ya enggak khorikul ada. Misalnya Gus Dur itu kan memang tidurnya kan enggak banyak ya. Makanya kalau begitu naik mobil di depan ini ya tidur. Itu kan biasa juga. Tapi itu kan bukan tidur dalam rangka mendengarkan ceramah tadi. Itu betul-betul tidur istirahat. Kan begitu. Ada tidur juga sambil mendengarkan, ada juga. Iya kan begitu. Seperti soal Gus Dur menjadi pengamat sepak bola. Kenapa Gus Dur begitu? Kalau penjelasan saya ya sangat sederhana, Mas. Karena IQ-nya yang sangat tinggi tadi itu. Salah satu kemampuan Gus Dur adalah menghafal nama-nama para pemain. Sangat detail. Pemain itu kan namanya kan hampir-hampir sama, apalagi orang-orang barat kan begitu. Tapi Gus Dur bisa dan yang pakai Fabrizio ada 50 orang gitu kan. Iya, nah itu yang kemudian kita yang tidak
mengenal model orang seperti ini yang menganggap sebagai sesuatu ya memang luar biasa, Mas. Saya tidak mengatakan tidak luar biasa, tetapi bagi orang yang ber-IQ sangat tinggi seperti beliau, itu menghafalkan nama kayak gitu ya tidak seperti saya. Saya nama mahasiswa saya aja lupa saya. Kita kalau ngapal harus diulang-ulang. Gus Dur ini satu kali dengar langsung hafal. Iya, kan seperti itu kan. Iya. Jadi saya mau tanya ke Prof. Hikam. Jadi cerita Wimar bahwa Pak Purnomo keringat jagung dan pucat itu suatu yang kewajaran, Bro. Wajar aja. Ya, tapi saya kira Pak Wimar udah lebih tahu dari Purnomo. Makanya dia disuruh melanjutkan ya lanjutkan kali dia. Gus Dur mesti paham ya dijelaskan kayak begitu. Tapi tetap mengagumkan itu. Tetap akan jadi cerita yang ini, Prof. Ya. Iya, karena belum ada replikasinya kan, Mas. Siapa yang bisa mempunyai kapasitas seperti itu? Ya. Mau ditiru-tiru juga nggak bisa. IC kan belum bisa. Ujung cuil kukunya. No way. Ya. Karena itu memang bukan sesuatu yang harus kita anggap sebagai sesuatu yang metafisik dan lain-lain. Memang ada yang diberikan oleh Tuhan manusia yang seperti itu, dan Gus Dur bukan kemudian tidak berusaha untuk mengkultivasi itu, pasti mengkultivasi bagaimana kemampuan seperti itu bisa diarahkan menjadi kapasitas yang seperti yang kita tahu seperti itu. Prof. Hikam, saya juga mau nanya jadinya Prof. Hikam. Kan Prof. Hikam sebagai tokoh yang sering mengikuti perjalanan Gus Dur ya. Prof. Hikam pernah nggak dalam satu waktu itu punya argumentasi, terus argumentasi Prof. Hikam itu berdebat dengan argumentasinya Gus Dur untuk dalam rangka diskusi atau itu pernah? Sering saya, tapi saya kan tidak model kemudian perbedaan itu kemudian dibawa ke publik kan. Saya banyak juga ngeyeli dalam pengertian tidak cocok dengan pemikiran Gus Dur. Misalnya saya itu yang paling tidak klop dengan Gus Dur itu adalah posisi atau pandangan beliau bahwa orang itu semuanya mempunyai kebaikan, tidak ada yang betul-betul jahat gitu. Tetapi kan saya nggak percaya itu. Menurut saya ya. Gus Dur punya pikiran gitu. Waduh, itu saya hampir tiap saat ketemu mesti meyakinkan bahwa ada Gus, orang jahat itu ada. Tapi kalau Gus Dur ngomong sama saya enggak masih ada baiknya orang itu. Misalnya tak contoh ini, jenengan kan dari tipu iya, tapi nanti kan ada baiknya juga. Itu saya tidak ngeyel kalau soal saya satu itu, dan saya tidak pernah bisa meyakinkan beliau. Tapi saya juga tidak mau menyerah dalam soal itu. Bagi saya memang ada orang-orang yang dan sering gitu. Kan udah tak bilang Gus, itu udah sering itu Gus ya. Prof ya. Bilang ke Gus Dur, kan udah tak bilang, ini memang bandit ini orang. Gus Dur masih baik-baik aja. Soal dekret presiden setuju nggak, Prof? Hikam dulu. Kalau dekret presiden itu termasuk yang menjadi topik perbedaan pendapat antara Gus Dur dengan Prof Hikam nggak? Iya. Antara kompromi. Saya tidak pernah ngeyeli soal itu, karena menurut saya itu adalah apa yang disebut sebagai prerogatif sebagai seorang presiden melihat kayak begitu. Tapi perdebatan di kabinet tentu saya melihat juga antara yang setuju dengan yang tidak. Nah, bagi saya kalau satu perdebatan di dalam tim itu sudah selesai dalam pengertian decision has been made, saya akan mengikuti itu. Perkara kemudian nanti ada risiko begini begitu, ya itu bagian dari risk. Ya, tapi kalau soal yang tadi itu pandangan pribadi seperti itu, ya saya akan kemukakan di partai, di PKB. Saya dikenal sebagai orang yang berani ngeyeli Gus Dur. Ya kan, tetapi kan saya tidak membawa itu menjadi kemudian perkara yang saya kemudian sampai konflik, karena bagi saya itu adalah bagian dari proses decision making. Ya kan? Nah, itu yang mungkin ada banyak orang yang tidak mampu. Artinya decision making yang sudah dibikin atau diambil oleh yang berhak menentukan itu ya harus diikuti walaupun kita mula-mula nggak setuju. Nah, kalau kita tidak bisa begitu ya memang potensi untuk akan seperti sekarang ini kan ada banyak hal yang kemudian terbawa menjadi
wacana publik, padahal sebetulnya itu adalah proses. Kebiasaan seperti itu yang saya kira dalam perpolitikan Indonesia yang mestinya harus diperbaiki. Ya, saya tidak mengagungkan tentara ya, tetapi tentara karena sudah terbiasa dengan bahwa harus ada decision dan decision harus diikuti oleh semuanya. Walaupun mula-mula mungkin akan ada banyak pertentangan tapi begitu decision sudah diambil. Kalau saya setuju dengan cara begitu.